bukan hanya 1 atau 10 kata, bukan hanya 1 meter, 2 meter, tapi sudah lari gitu ya. Dan sudah banyak narasi yang disampaikan ke publik terkait dengan sastra, terkait dengan perkembangan teknologi dan kaitannya dengan puisi terutama. Jadi saya kira ini sebuah hal yang sangat menarik sekali, karena di negara kita ini banyak komunitas sastra ya. Saya kira ini bukan hanya sekarang, tapi dulu tahun 80-an, tahun 90-an, komunitas sastra itu banyak sekali tumbuh dan berkembang di negara kita. Hanya memang tidak seperti sekarang ya. Kalau sekarang ini informasi bisa dengan cepat diketahui oleh masyarakat, oleh para penyiar lain. Kalau dulu mungkin masih terbatas. Kita membentuk ya karena kita senang ya, dengan sastra, kita ingin menulis, kemudian dengan dasar itulah kemudian kita bertemu. Saya ingat dulu pernah berkumpul. Kalau dulu itu kumpulnya biasanya di Kuningan ya. Kuningan tuh kayak Gelanggang Mahasiswa Kuningan, atau di Bulungan ya, di Gelanggang Mahasiswa di Bulungan, jadi di Blok M. Itu biasanya berkumpul di situ, baik itu penyair, kemudian karpenis, kemudian juga para saudara teater ya. Dulu masih berkembang teater remaja, dan itu biasanya setiap tahun dilombakan. Sekarang mungkin sudah berkurang, tidak ada lagi. Nah itu sudah ada komunitas sastra. Nah sekarang ini sudah banyak sekali komunitas sastra di Indonesia. Katakanlah di Jakarta saja. Saya kebetulan juga menjadi bagian dari sastra Rebuan, bagian dari negeri Koci, ya, dan beberapa komunitas lainnya yang mungkin kalau dilihat kan anggotanya tidak seperti anggota sebuah organisasi sosial ya, yang sangat terikat dengan aturan-aturan, dengan SOP dan sebagainya, tapi lebih kepada bagaimana saya punya keinginan, punya kesamaan ya, visi misi di dalam sastra. Saya melihat sastra Jakarta Sastra Milenial ini sudah cepat sekali ya, beraktivitas, kegiatannya sangat banyak ya. Walaupun saya baru pertama kali hadir karena diundang sama Bunda Riri ini, karena kalau diundang insya Allah saya akan hadir kalau tidak ada halangan. Jadi bukan hanya dari Jakarta Sastra Milenial saya hadir, tapi juga mungkin dari yang lain. Saya pernah hadir juga di Sastra Rebuan, di Wapres, di Blok M ya, karena saya diminta juga sebagai penasehat. Saya nggak tahu nasihatnya apa yang saya harus kasih nasihat gitu, dia bingung juga dengarnya. Terus kemudian juga di negeri Koci saya pernah hadir di Tegal ya. Jadi memang Jakarta Sastra Milenial ini walaupun baru 1 tahun ini sudah cepat sekali tumbuh ya. Jadi tidak lagi dia merangkak jalan 1 meter, 2 meter, tapi mungkin sudah lari, dan lari meninggalkan yang lain gitu ya, kira-kira seperti itu. Jadi komunitas yang lain itu baru ya masih terbiasa dengan hal-hal yang sifatnya rutin, yang mungkin konvensional, tapi GSM ini sudah mencoba untuk melompat ke depan. Nah, saya sangat tertarik ketika disampaikan tadi Pak Didi tadi pagi hari tentang semangat 5 Q. Iya. Tadi saya mengingat 5 Q ini sangat baik sekali kalau digunakan di komunitas sastra di kita. Karena terus terang saja, kalau kita membuat organisasi yang terdiri dari sastrawan, penyair, itu biasanya susah, gitu ya. Susah kenapa? Karena masing-masing yang maunya sendiri gitu kan. Iya sih Pak. Ya. Jadi susah diatur gitu. Ini saya alami sendiri juga gitu kan, ketika ketemu ya
mengatakan sesuatu kemudian diterima, biasanya langsung kalau bahasa Jawanya itu mutung gitu ya, undung gitu kalau bahasa Sundanya. Nah mereka lari gitu. Nah ini kondisi seperti itu. Jadi itulah kondisi dari organisasi pada yang melibatkan sastrawan. Nah 5 key ini menurut saya sangat baik sekali ya, mudah-mudahan bisa dipositif. Yang pertama tadi adalah kualitas dari pembelajaran. Jadi GSM ini adalah tempat kita belajar. Siapa yang ingin menjadi penulis, siapa yang ingin menjadi sastrawan, siapa yang ingin menjadi novel, kartunis, itu bisa di sini. Karena nanti program itu akan terus dibangun oleh GSM di bawah koordinasi Pak Riri. Jadi saya kira ini sangat baik sekali. Yang kedua adalah kualitas writing-nya. Jadi kualitas karyanya. Jadi intinya juga bahwa walaupun kita sudah berkumpul, tapi ya diharapkan setiap anggotanya, pengurusnya, itu juga harus bisa melahirkan karya-karya sastra yang baik, apapun bentuknya ya. Apakah itu puisi, prosa, cerpen, novelis, dan sebagainya, itu harus juga terjaga. Karena itu memang rumah belajar. Kalau mau belajar itu pasti terus kita mencoba untuk memperbaiki, kita mencoba untuk terus berkembang. Nah yang ketiga, kualitas motivasi kalau tidak salah ya. Nah menulis harus ada motivasi ya. Dengan semangat, dengan gairah gitu ya, dengan senang cita kita menulis. Nah ini memang harus dibangun. Kemudian yang keempat adalah kualitas dari prinsip. Nah ini yang sangat penting sekali. Kualitas prinsip ini sebetulnya saya ingin sampaikan juga bahwa di dalam lingkungan yang berubah cepat, dinamis, maka prinsip menjadi penting. Kalau di dalam tataran birokrasi, bentuk kolaborasi itu menjadi sangat penting. Jadi GSM itu sudah memperlihatkan kolaborasi yang intens ya dengan beberapa komunitas yang lain, dengan beberapa organisasi yang lain. Nah tentu saja nanti juga mungkin bisa berkolaborasi dengan pemerintah daerah, dengan pemerintah pusat ya, dan kemudian juga bisa dibangun kolaborasi dengan dunia pendidikan. Ini penting ya, supaya sastra itu tidak hanya untuk para sastrawan, tapi juga mungkin masyarakat akan bisa mengenal dari mulai anak didik. Ya. Nah saya kira Pak Dere sudah menjadwalkan agenda itu. Ya. Jadi masalah kolaborasi ini perlu terus dibangun dan saya yakin Pak Dere sudah membuat program ke arah sana. Gitu ya. Nah yang terakhir ini adalah yang penting juga yang sering kali diabaikan, kualitas dari organisasi, kualitas dari manajemen. Nah, saya tahu Pak Diri ini ahli pakar dalam manajemen, ya, jadi mengelola organisasi bukan suatu hal yang aneh lagi, gitu ya, yang sudah biasa dilakukan. Inilah yang barangkali yang perlu dijaga agar kualitas dari organisasi GSM itu tidak hanya untuk anggotanya saja, tapi juga untuk pihak-pihak di luar eksternal. Nah ini barangkali yang kedepannya yang perlu terus dibangun. Yang tadi saya lihat ada bagian-bagian khusus ya, tadi peningkatan potensi itu, Mas saya itu khusus potensi, saya kira cocok sekali itu. Beliau ini yang bisa calon kepala sekolah penulisan. Itu saya kira cocok ya, cocok. Nah barangkali itulah mungkin yang saya ingin sampaikan. Jadi saya sangat senang sekali ini. Jadi komunitas yang banyak kita masuk ke dalam komunitas GSM ini bukan berarti kita ingin terkotak-kotak, tidak. Tapi justru dengan banyaknya komunitas ini kita mempunyai tujuan yang sama, arahnya sama, yaitu memajukan sastra di negara kita. Bisa menciptakan kalau paling tidak para penulis-penulis
yang memang berkualitas, ya bisa diperhitungkan lah kalau memang tidak bisa internasional, tapi paling tidak secara nasional bisa diperhitungkan. Dan saya kira sini sudah banyak yang hadir, para penyair-penyair yang juga sudah berkualitas. Nah ini semua saya kira Pak Diri bersama-sama kita membutuhkan perjuangan, ya. Nanti Pak Diri mungkin terus berjuang, ya mungkin dengan biasanya nanti saya sendiri juga mungkin dengan saya sendiri gitu ya, karena saya masuk juga kelompok, tapi kemudian ya ada sedikit masalah itu. Kita bersama-sama pada tujuan yang sama, tapi mungkin dengan kendaraan yang berbeda. Tidak usah kita berkonflik, perbedaan pendapat itu wajar. Jadi kalau ada misalkan diskusi kemudian berbeda, itu wajar, tapi jangan sampai menimbulkan permusuhan. Apalagi sampai Saya diblokir. saya nggak ngomong gitu. Saya nggak ngomong ya. Apalagi ya tidak saling blokir dan kemudian beradu fisik dari saya itu kita tidak dewasa. Tapi yang penting adalah kita berada pada posisi masing-masing, kita memiliki sama, kita terus membangun kolaborasi. Ya, mungkin Pak Diri, Bapak sekalian, para pengurus JSM, selamat. Dan pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan selamat kepada Mbak Nunung dan Mbak Lisa yang sudah meluncurkan bukunya. Ya, saya kira ini keren. Dan mohon maaf kepada Mbak Nunung ini tentang di forum ini saya sampaikan. Saya tidak sempat memberikan kata pengantar, bukan karena yang lain, karena memang saya tidak sempat membuat gitu ya. Jadi nggak usah dikaitkan dengan yang lain, tapi memang saya nggak bisa membuat waktu itu karena waktu yang mepet, daripada nanti penerbit terlambat. Saya bilang enggak, dilanjutkan saja. Insya Allah nanti kalau ada waktu yang lain, menurut buku yang lain saya bisa memberikan. Ini nggak boleh dikait-kaitkan ya Pak? Iya, kan kita kan tidak ingin terkotak-kotak. Nah, sebagai ini mungkin saya ingin memberikan kado kecil buat JSM. Ini adalah sebagai bukti rasa cinta saya kepada teman-teman di JSM. Bahwa kita sebelumnya walaupun dalam organisasi yang berbeda, tapi kita punya satu tujuan yang sama, yaitu memberikan sastra sosial fungsi di negara kita. Ini mungkin khusus kepada Bang Dery untuk bisa menerimanya. Ini tempatnya dari JSM saya kembalikan, tapi isinya yang berbeda. Ini dari Lihat ini isinya ya Pak ya. ini warnanya biru karena JSM warna biru juga. Betul lagi. Merah. Ya, isinya. Dari sana. Terima kasih. Baik, terima kasih ya. Terima kasih Pak Mustari Irawan. Jadi memang benar ya apa yang disampaikan oleh beliau bahwa kolaborasi JSM selama ini intens dengan komunitas lainnya yang untuk sastra.